Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi pengenalan dari teori relativitas khusus. Tujuan yang ingin dicapai adalah Anda diharapkan memahami konsep teori relativitas secara umum. Ini hanya pembuka saja karena masih materi fisika dasar. Relativitas termasuk karena teori relativitas termasuk dalam metode pengukuran dasar fisika yang berkaitan dengan kecepatan dan gerak. Kemudian yang kedua adalah memahami dan menerapkan teori relativitas khusus pada berbagai kasus, tentunya yang mudah dipahami. Jadi nanti untuk materi selanjutnya kalian bisa merujuk pada buku-buku fisika modern. Oke, ini adalah salah satu aplikasi yang paling penting dari teori relativitas sejauh ini, yaitu penerapan dari GPS ya, untuk pengukuran GPS. Karena GPS itu Global Position System ini berkaitan sama sinyal itu dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya pada kerangka acuan bumi ini kemudian perlu dikalibrasi sehingga membuat posisi pada posisi sebenarnya atau real time-nya itu sesuai, tidak ada delay waktu. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan pemuluran waktu, pemuaian panjang, dan seterusnya. Nah, ini pertama adalah kita mengenal dulu prinsip Galileo atau dikenal sebagai prinsip relativitas Galileo atau dikenal sebagai relativitas klasik. Ya, sebelum masuk lebih lanjut tentang relativitas Einstein, di sini ada pemahaman tentang relativitas klasik. Didasarkan oleh pandangan dua tokoh penting, yaitu yang pertama adalah Galileo dan kemudian adalah Newton. Galileo dahulu ya, kemudian baru Newton. Di sini mereka menganggap bahwa memandang alam ini sebenarnya memiliki ruang waktu yang mutlak. Artinya jika mutlak berarti dia menjadi kerangka acuan dasar dari semua sistem. Nah, kemudian sistem koordinat Cartesius semesta yang padanya di dalamnya termaktub waktu-waktu mutlak. Nah, itu dikenal sebagai asas kelembaman Galileo atau asas kelembaman atau disebut juga sebagai inersia. Nah, namun itu akan berbeda apabila kerangka yang dimaksud itu mengalami percepatan. Nah, penjelasannya seperti ini. Hukum mekanik itu pada dasarnya semuanya sama untuk di semua inertial frame. Artinya kerangka acuan yang inersial. Tadi ya, kerangka acuan yang lembam. Inertial frame. Nah, apa yang dimaksud kerangka acuan yang lembam itu? Nah, di sini dilihat ada persamaan transformasi Galileo. Misalkan kita punya satu kerangka, ini XY koordinat 1, ini pengamat 1 dengan koordinat 0 ini, kemudian adalah pengamat 2, O aksen dengan X, Y aksen kuadrat. Nah, ini adalah sebagai X, ES1, S aksen, ini ada dua kerangka ya. Nah, kemudian satu kerangka ini dia bergerak menjauhi kerangka S dengan kecepatan V. Karena arahnya ke arah X, maka X aksen tentunya adalah nilai dari X utama kerangka ini. Karena dia bergerak dengan V, maka mendahului dengan kecepatan VT. VT ini kan jarak ya sebenarnya ya. Jadi ada penambahan jarak. Nah, ini untuk Y tidak ada VT, kenapa? Karena arah geraknya hanya horizontal, jadi tidak berpengaruh arah Y. Arah Z juga tidak berpengaruh, jadi Y dan Z tidak berpengaruh. T-nya akan tetap sama. Yang dilihat oleh kerangka acuan yang bergerak, ini sama dengan kerangka acuan yang dilihat oleh Y. Nah, inilah konsep klasik yang dipegang oleh Galileo dan dilanjutkan oleh Newton. Sehingga kita dapat turunkan
dx aksen dibagi dt aksen itu sama dengan ini ya. Ini kalau diturunkan kan dx per dt, ya enggak? Nah, ini sekarang Vt kalau diturunkan terhadap T jadi apa? Tinggal V doang kan? Nah, sehingga kita dapatkan kecepatan U aksen atau kecepatan gerak pada kerangka 2 ini itu adalah kecepatan kerangka yang pertama dikurangi oleh kecepatan dari benda bergerak. Nah, dari sinilah dilihat bahwa yang dimaksud dengan kerangka inersial itu berarti kerangka tersebut diam atau bergerak dengan kecepatan tetap V. Tetap ya, tidak ada A di sini, tidak ada komponen A kan. Nah dari situlah mulai mulai dikoreksi ketika suatu benda itu atau suatu kerangka itu bergerak dengan percepatan. Artinya kecepatannya tidak konstan tapi berubah. Oke, nah di sini selanjutnya relativitas itu didasari oleh postulat Einstein yang memperbaiki konsep Galileo tadi ya untuk kerangka yang acuannya inersial. Kemudian postulat Einstein itu memang nampak aneh. Nanti ke depan-depannya mungkin kalian akan bingung. Namun secara eksperimen modern, semuanya yang berkaitan dengan teknologi cahaya itu banyakkan dikalibrasi dengan mengikuti teori relativitas khusus Einstein. Nah, selanjutnya ini postulat Einstein ya yang dikenalkan. Einstein itu jadi dia beliau menyampaikan dua postulat berdasarkan percobaan pemikirannya karena memang pada saat itu dia belum melakukan eksperimen secara laboratorium. Itu yang pertama adalah postulat dari relativitas itu sendiri bahwa hukum-hukum fisika itu semua sama saja untuk semua pengamat di semua inersial frame. Nah, artinya di semua kerangka acuan yang kecepatannya tetap atau konstan. Mau dia bergerak ke sana, mau dia gerak ke arah sana, selama dia konstan, dia tidak ada satupun kerangka acuan yang lebih baik daripada kerangka acuan yang lainnya. Jadi semua sama saja. Kalian melihat saya di depan presentasi sama saja dengan ketika saya melihat kalian sedang duduk. Sama saja, itu konsep prinsip dari relativitas postulat kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua adalah, nah ini dia, yang kedua, ini saya hapus dulu. Nah, ini yang kedua ini berkaitan sama apa? Yang kedua ini berkaitan sama postulat dari kecepatan cahaya. Nah, Einstein bilang, kecepatan cahaya di ruang vakum itu nilainya akan C dan akan selalu C di setiap arah. Di setiap arah di dalam kerangka acuan inersial. Nah, ini menunjukkan konsekuensinya apa? Artinya tidak ada satupun kecepatan di alam semesta ini yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, jika kalian misalkan mempunyai senter, ini senter kalian tembakan terus kemudian mengeluarkan cahaya, ini kecepatannya C. Ingat di ruang vakum, kalau di air nanti berubah sedikit, lebih lambat sedikit. Nah, kemudian kalian megang senter, kemudian senter itu kalian dorong dengan kecepatan V senternya. Kemudian kalian sambil dorong itu terus tembakan lagi sinar. Nah, ini tidak berlaku dengan berapa kecepatan totalnya. Kecepatan totalnya sama dengan C ditambah V gitu ya, ini tidak berlaku. Kecepatan totalnya itu tetap C. Nah, itu dia. Makanya C ini sebagai konstanta kecepatan cahaya, kecepatan sebuah definisi di alam semesta paling cepat. Iya, baik. Tadi sudah dua postulat Einstein. Nah, kemudian secara eksperimen oleh Bertozzi tahun 1964 tentang elektron yang dipercepat, jika lajunya mendekati cahaya, maka energi kinektiknya besarnya itu tak terhingga. Nah, sehingga di sana akan ada batas kecepatan cahaya yang nilainya adalah 29979 ini, atau biasanya kita singkat dengan lebih mudahnya dengan
3 kali 10 pangkat 8 meter per second per detik. Nah, kemudian event. Ini ada beberapa istilah yang mungkin perlu dikenal. Event adalah suatu peristiwa atau kejadian. Event dinyatakan dalam 3 buah koordinat ruang. Kalau ini adalah relativitas khusus, maka koordinatnya kartesian 3 ruang, X, Y, Z dengan satu waktu. Ya, di mana dan kapan. Seperti ini, X, Y, Z, dan T. Kemudian suatu peristiwa itu bisa dilaporkan atau bisa disampaikan oleh berbeda dari pengamat yang berbeda. Nah, ini mulai perlahan ya, mohon disimak baik-baik apa yang dimaksud dengan relativitas dan simultanitas. Relatif berarti perlu sesuatu sandaran, apa referensinya. Kalau simultanitas itu dua pengamat, satu pandangan yang sama, secara singkat seperti itu. Ini ada dua gambaran seperti ini. Sederhananya kalian gambarkan seperti ini: stasiun, kereta, dan orang di dalam kereta. Nah, ini bayangkan misalkan ini adalah stasiun. Stasiun kan ada orang di tengah stasiun ya. Taruhlah si Sam ini adalah dia di stasiun. Dia di stasiun dan dia diam. Kemudian Sally ini dia di dalam kereta yang sedang bergerak. Jadi ada 3 komponen tuh: stasiun, kereta, dan orang yang di dalam kereta. Yang diam yang mana? Nah, nanti sebenarnya secara naluriah kita akan bilang stasiunnya yang diam, keretanya yang bergerak. Nah, ketika Sam melihat di dalam, kalau saya melihat misalkan Sam itu kan di stasiun, maka dia akan melihat ketika Sally di dalam kereta, maka dia akan melihat Sally dan kereta bergerak bersama. Makanya di sini sebut Sam detects both event. Jadi dia melihat Sally dan kereta itu berjalan bersama Sam. Namun berbeda yang dilihat oleh Sally. Sally pertama melihat apa? Melihat Sam, kan dia bergerak ke sana ya. Dia melihat Sam, justru malah Sam yang meninggalkan dia. Jadi ada beda pandangan tuh, berarti Samnya yang bergerak. Namun Sally melihat keretanya sendiri bergerak apa diam? Diam. Ya, jadi Sally melihat keretanya yang dia naikin itu diam kan karena dia di dalam kereta. Tapi kalau melihat Sam, justru Sam yang bergerak. Ya, seperti itu. Lumayan bingung ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, kemudian ketika Sally mendeteksi Sam, dia sambil bergerak. Nah, dia melihat kalau Samnya itu bergerak atau diam. Nah, ini dari pandangannya seperti itu. Jadi ingat konsep kereta, stasiun, dan orang di dalam kereta. Nah, menurut Sam, di kejadiannya pada saat yang sama, simultan. Artinya kerangkanya bergerak, si Sally-nya juga bergerak, jadi serempak. Tapi kalau menurut Sally, apakah Sam dulu yang bergerak atau stasiunnya yang dia bergerak? Nah, orang yang bergerak relatif satu sama lain, relatif, dia tidak akan pernah sepakat apakah dua kejadian itu bergerak bersama atau tidak. Kira-kira seperti itu. Ngebayangan Ibu. Nah, yang pertama kita akan mendefinisikan relativitas waktu. Pengamat yang bergerak relatif berarti butuh sandaran nih, butuh acuan terhadap yang lainnya, akan mengukur interval waktu atau selang waktu yang berbeda antara dua kejadian yang dimaksud. Hal tersebut terjadi karena jarak atau koordinat ruang pisah antara dua kejadian akan mempengaruhi interval waktu yang diukur. Contoh ini sering kita gunakan ya, misalkan ada sebuah kaca, kemudian ini adalah sumber penembaknya, biasanya ini pada kasus partikel muon. Nah, kemudian dia ketika ditembakkan tentunya akan mantul kan. Nah, ini panjang lintasannya apa? D. Nah, ini untuk event pertama atau pengamat pertama dan pengamat kedua. Di sini akan ada dua event. Event pertama penembakan, event keduanya adalah setelah dia sampai di sensornya. Nah, dua pengamat ini sama-sama melihat kondisi yang sama. Nah, namun ketika mirrornya ini dia diam. Mirrornya ini dia diam. Namun eventnya ini dia bergerak ya.
dia bergerak ketika dia apa menembak, ketika dia menembakkan maksudnya mirrornya dia tetap diam, namun kerangka yang keduanya dia ini bergerak, maka dia akan terpantul ke sana, miring ya, ini juga akan ke sana. Nah, ini dengan kecepatan V nih, kecepatan geraknya. Kecepatan geraknya, ingat kerangka yang ada bergeraknya ya. Nah, ini kan ada kecepatannya. Nah, D-nya ini adalah jarak sebenarnya antara B sama mirror. Namun jarak tempuhnya kan berbeda ya. Kalau ini kan dua-duanya sama-sama diam. Tapi kalau ini ketika dia bergerak maka akan ada perbedaan jarak ya, miring. Dia akan miring, angka tempuhnya L. Nah, di sini ketika pengamatnya diam dan ini ketika pengamatnya bergerak. Nah, jadi ada dua laporan yang berbeda. Nah, untuk delta TO sama dengan 2D per C ini. Kecepatannya kan C ya. Kecepatan cahaya kan C, sehingga kita dapatkan delta T O sama dengan 2D per C untuk pengamat satu. Namun untuk pengamat yang bergerak, kalau ada satu pengamat yang bergerak, maka dia akan melihat lintasannya bukan lagi D, tapi lintasannya adalah L karena dia bergerak. Ingat, orang yang di dalam kereta, maka dia akan melihat orang yang berdiri di pinggir stasiun justru dia malah bergerak. Nah, ya. Maka 2L per C sama ya, 2L per C. Nah, sekarang pakai prinsip Pitagoras untuk mendapatkan L sama dengan setengah dari V delta T ini kan setengah ya. Setengah. Ya, setengah dari delta V, setengah dari waktu, selang waktu, ini kan setengah dari delta V. Nah, sekarang kita dapatkan dikuadratkan Pitagoras biasa, sehingga kita dapatkan bahwa pemuluran waktu atau selang waktu tempuh, interval waktu sama dengan selang waktu normal tanpa bergerak diam dibagi akar 1 min V kuadrat C kuadrat. Nah, kalian coba buktikan dari L ini dapat ini sebagai latihan awal. Nah, selanjutnya yang tadi kita dapatkan itu delta T itu disebut sebagai dilatasi waktu atau pemuluran waktu. Misalnya terdapat sebuah kereta api yang bergerak dengan kecepatan terhadap stasiun. Nah kan, lalu terjadi dua kejadian yang berurutan di dalam kereta api. Orang yang berada di dalam kereta api, Sally, akan mengamati selang waktu terjadinya kejadian tersebut. Nah, atau delta TO. Waktu yang tidak berubah ya. Karena Sally di dalam kereta, dia melihat keretanya diam, ya enggak? Nah, dia justru melihat orang yang di stasiun, si Sam ini justru malah dia yang bergerak menjauhi. Nah, penglihatan Sally, delta T, itu berbeda dengan penglihatan Sam, delta T. Nah, makanya di sini pemuaian waktu, maka dia akan melihat waktu yang berbeda ketika Sally bersama kereta bergerak. Di sini ada faktor gamma, ya. Sehingga delta T tadi rumusnya kita sudah tuliskan. Tadi ya ini. Nah, ini tadi rumusnya ini. Rumusnya ini. Nah, ini gamma ini adalah disebut sebagai faktor Lorentz. Ingat-ingat aja. Kecepatan yang sebenarnya dibagi kecepatan cahaya. Terlihat bahwa delta T lebih dari delta TO. Nah, terjadi pemuluran waktu. Jadi kalau misalkan kalian bergerak dengan kecepatan cahaya, mendekati kecepatan cahaya, maka kalian akan merasakan waktu yang melambat untuk pengamat yang sedang melihat kamu. Bukan kamu mah merasanya nggak berbeda, biasa aja. Tapi orang lain melihat kamu itu jadi lambat. Nah, inilah yang menjadi teka-teki tentang paradoks yang katanya kalau misalkan kalian pergi keluar angkasa, nah ketika kalian balik lagi lebih muda, tampak lebih muda karena orang yang melihat di bumi itu karena bergerak dengan kecepatan cahaya.